27 itu betul-betul fokus, tidak begitu. Ya, tidak seperti itu. Tapi pada 10 terakhir Ramadan, ya, begitu. Sehingga apa? Siapa tahu memang tidak hanya 27, walaupun memang ada hadis yang derajatnya hasan wallahu alam, memang malam 27. Ya. Tapi tetap apa? Dari 10 akhir Ramadan itu tetap harus berusaha. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan saat terkabulnya doa di hari Jumat agar hamba-hamba lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah sehingga meraih pahala yang lebih banyak. Ini yang menjadi pembahasan utama daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bagi yang mendapatkan itu sebuah bonus dari ibadah yang dia lakukan. Sungguh-sungguh atau tidak. Gitu. Sehingga jikalau seorang hamba itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir itu, maka Allah akan memberikan dia Lailatul Qadar itu. Keistimewaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Dan tentu saja ini setiap tahun ada, yaitu pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Sehingga dianjurkan untuk menghidupkannya dan memperbanyak doa di dalam itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Tadi dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu secara spesifik disebutkan yaitu malam 27, bukan malam 17. Makanya peringatan nuzulul Quran itu tidak sahih. Ini jelas sekali. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar itu malam-malam ganjil, dan itu terdapat pada 10 akhir Ramadan. 17 ada di akhir Ramadan enggak itu? Enggak. Jadi bertentangan dengan dalil ini. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melaksanakan qiyamul lail pada malam qadar dengan dasar iman dan berharap pada pahala dari Allah, pasti dosanya yang telah lalu diampuni. Nah, ini kalau kita menghidupkan 10 hari akhir Ramadan. Makanya di antara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tadi menghidupkan 10 akhir Ramadan. Yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Araita in waqaftu Lailatul Qadri ma ad'u qala taqulina Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang aku panjatkan? Beliau menjawab, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Makanya zikir setelah sholat witir, sholat tarawih witir itu adalah Subhana Malikil Quddus, kemudian ditambah dengan ini juga diantaranya. Bukan istighfar, karena dia tidak sama dengan sholat wajib. Puasa sunnah. Tata cara puasa dan tidak puasa Nabi SAW.
Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Ma shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qattu ghaira ramadhana wa yasumu hatta yaqula al-qa'il la wallahi la yuftir wa yuftiru hatta yaqula al-qa'il la wallahi la yasum." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan. Makanya puasa sebulan penuh pada bulan Rajab itu, kata Ibnu Hajar rahimahullah, hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Begitu juga dengan hadis yang berbicara masalah puasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah memperbanyak puasa. Tidak sampai secara keseluruhan puasa. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya puasa di pertengahan Sya'ban atau yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban itu tidak boleh, kata beliau. Hukumnya makruh. Makruh kata beliau adalah muradif atau daripada kosakata lainnya adalah haram. Beliau berpuasa sampai ada yang berkata, demi Allah, beliau tidak pernah putus puasanya. Beliau tidak berpuasa sampai ada yang berkata, demi Allah, beliau tidak berpuasa. Artinya apa? Ketika beliau berpuasa, betul-betul puasa. Ketika beliau tidak berpuasa, betul-betul seakan-akan kita melihat memang beliau tidak berpuasa. Jelas makan, minum, tidur, dan seterusnya. Sebagaimana apa? Beliau sebagai manusia biasa. Yang kedua dari Humaid, bahwa dia mendengar Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna an la yasuma minhu wa yasumu hatta tadhunna an la yuftira minhu syai'a." Wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitahu na'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tidak berpuasa dalam sebulan hingga kami mengira beliau tidak berpuasa. Dan beliau berpuasa hingga kami mengira beliau tidak pernah tidak berpuasa sedikit pun. Kalau kami ingin melihat beliau sholat di malam hari, pasti kamu melihatnya salat. Karena beliau adalah qudwah. Uswatun hasanah. Begitu juga kalau kamu ingin melihat beliau tidur di malam hari, pasti kamu melihat beliau dalam keadaan tidur. Artinya betul-betul fokus dalam menjalankan aktivitas, entah itu berupa adat ataupun ibadah, dan bersungguh-sungguh. Makanya hari Kamis kemarin itu saya menasihati anak-anak SMA. Kan hari Rabu itu mereka kan pulang, liburan. Saya bilang kepada mereka, antum kalau sudah sampai rumah, tidak usah kangen pondok, tidak usah mikir pondok, pokoknya hilangkan. Fokus liburan, menikmati liburan, udah. Tapi nanti kalau sudah sampai ma'had lagi, antum harus menghilangkan yang di rumah. Karena kadang seperti itu, Pak. Anak pesantren kadang begitu. Kalau sudah sampai rumah, enak banget. Makanya yang pertama kali biasanya yang mereka pegang itu kalau sudah sampai rumah, ini nih, gadget. Tuh, antum sebagai orang tua yang anaknya di pondok, monggo. Tuh. Kalau sudah di rumah fokus, tidak usah mikir apapun. Nikmati betul-betul itu yang namanya liburan. Supaya nanti apa? Khawatirnya ketika mereka kembali ke pondok, raganya atau badannya di pondok, jiwanya di rumah. Wah, cupang saya gimana ya? Wah, game saya gimana? Dan seterusnya, itu nanti dia tidak akan fokus. Gitu. Nah, petunjuk Nabi SAW dalam melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah yang dilakukan Nabi SAW ada 3 bentuk. Pertama, puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan beliau lakukan secara kontinu seperti puasa 3 hari putih.
di setiap bulan dan puasa tanggal 10 Muharram, Ayyamul Bid. Itu maksudnya. Bukan poso mutih ya. Bagi kayak orang Jawa bilangnya poso mutih. Jadi kalau makan itu segala sesuatunya putih. Nasi doang. Nasi putih, nasi hitam, nasi merah itu enggak masuk. Kemudian juga seperti telurnya itu putih semuanya. Kalau air putih dan seterusnya. Yang kedua, puasa yang Nabi SAW anjurkan dan sering beliau laksanakan seperti puasa bulan Sya'ban. Tetapi bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban itu harus hati-hati. 1 hari atau 2 hari sebelumnya jangan berpuasa. Yang ketiga, puasa yang Nabi SAW anjurkan, akan tetapi tidak ada riwayat yang menyebut bahwa beliau SAW pernah melaksanakannya. Karena beliau disuguhkan oleh halangan atau uzur dan semacamnya, seperti puasa 6 hari bulan Syawal. Makanya Nabi SAW bisa jadi tidak melakukan ini, tapi mensabdakan demikian. Itu maksudnya. Ya. Puasa hari Senin, puasa sehari dan tidak puasa sehari, sebagaimana puasa Nabi Dawud, dan puasa bulan Muharram. Kita wajib menaati beliau SAW dan meneladani beliau dengan baik di dalam ucapan, perbuatan maupun akhlak beliau. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan berzikir, mengingat dan menyebut Allah dengan banyak. Nah. Kemudian puasa-puasa, macam-macam puasa yang disyariatkan. Puasa yang disyariatkan ada 2 macam. Yang pertama puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarat sumpah, puasa kafarat membunuh secara tidak sengaja, puasa kafarat zihar. Zihar itu mengatakan, seorang suami mengatakan kepada istri, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya dia, sang suami itu hukumnya haram dan ada kafaratnya. Dan seorang suami tidak boleh menjimai istrinya sebelum dia melaksanakan kafarat itu. Ya. Dan puasa kafarat jima di siang hari bulan Ramadan, itu puasa wajib. Puasa sunnah ini terbagi menjadi 2, puasa sunnah mutlak dan puasa sunnah muqayyad. Sebagian puasa sunnah lebih muakkad, ditekankan daripada sebagian yang lain. Puasa sunnah mengandung pahala yang besar, tambahan pahala serta penambal kekurangan. Nah, ini faedah daripada puasa sunnah dan sholat sunnah, menambal puasa atau sholat wajib yang kekurangan, yang bolong-bolong. Dan kekeliruan yang terjadi pada puasa wajib. Puasa juga bermanfaat bagi hati dan badan, mendatangkan kegembiraan dengan berbuka puasa dan pahala, serta menjaga anggota tubuh seorang muslim sepanjang tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ini sudah kita bahas ya. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yang disyariatkan ada 4. Yang pertama, puasa yang terulang dengan terulangnya hari, seperti puasa sehari dan tidak puasa sehari, yaitu puasanya Nabi Daud. Yang kedua, puasa yang terulang dengan terulangnya pekan, seperti puasa Senin dan Kamis. Kan nggak mungkin 1 minggu ada 2 Senin. Iya. Yang ketiga, puasa yang terulang setiap bulan, seperti puasa 3 hari putih, tanggal 13, 14, 15 Hijriyah, bukan miladiyah. Ya. Yang keempat, puasa yang terulang setiap tahun, yaitu puasa hari Arafah pada tanggal 10 Muharram,
6 hari di bulan Syawal, tanggal 9 Zulhijjah. Puasa mayoritas hari di bulan Muharram dan puasa mayoritas di bulan Sya'ban. Adapun Rajab itu kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah itu dalil-dalilnya adalah dhaif. Kemudian tingkatan derajat puasa sunnah. Ini tentang puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Ya, berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Padahal ini syariatnya siapa? Nabi Daud. Tapi dia adalah yang lebih afdal puasa sunnah. Karena apa? Mirip dengan Ramadan. Kalau Ramadan kan 1 bulan penuh tuh. Artinya apa? Dalam 1 bulan itu menjalankannya setiap hari. Kalau Nabi Daud ini 1 hari iya, 1 hari enggak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Itu kan berarti perbedaannya sangat kecil sekali kan begitu. Nah, yang kedua, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Terlebih lagi pada tanggal 10, kemudian tanggal 9 atau tanggal 9 dan 10. Ya. Puasa Ashura tanggal 10 Muharram menghapus dosa-dosa tahun yang lalu. Masya Allah. Padahal cuma satu hari. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianjurkan berpuasa pada tanggal 9, kemudian tanggal 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 3. Pertama, kalau 10 doang dikhawatirkan menyamai Yahudi. Kemudian tanggal 9 dan tanggal 10 itu afdal. Atau tanggal 10 dan 11 itu juga boleh. Jadi tingkatan pertama apa kata Ibnu Qayyim? 9, 10. Kemudian yang kedua adalah 10, 11. Yang ketiga hanya tanggal 10 saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail." Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Makanya dia disebut dengan bulan haram. Dan salat paling utama setelah salat fardu adalah salat sunnah malam hari, yaitu qiyamul lail. Makanya ketika kita qiyamul lail, yaitu salat tarawih, maka setelahnya kita tidak perlu salat tahajud. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, "Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, faqala yukaffiru sanatal madiyah." Dan beliau ditanya tentang puasa hari Ashura, beliau Rasulullah SAW bersabda, ia menggugurkan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Masya Allah. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawalin kana ka shiyamid dahri." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Masya Allah, luar biasa. Makanya Ramadan dan setelah Ramadan itu Masya Allah, istilah kita mungkin big sale. Yang lebih utama adalah dilakukan secara berurutan setelah sholat Idul Fitri. Tetapi boleh juga tidak berurutan. Artinya kalau tidak ada ketentuan secara baku, secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu luas. Keempat, puasa 3 hari setiap bulan. Keutamaannya seperti puasa 1 tahun. Disunnahkan dilakukan pada ayyamul bid, hari-hari putih. Wallahu alam, saya belum mendapatkan kenapa disebut dengan ayyamul bid, ya. Yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Jika mau boleh juga berpuasa di awal atau di akhir bulan. Dari Mu'adzah Al-Adawiyah, dia pernah berkata kepada Aisyah, "Akana Rasulullah SAW yasumu min kulli syahrin 3 ayyamin?" Qalat na'am. Faqultu laha min ayyi ayyami syahri kana yasumu? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasumu.
Apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan? Aisyah menjawab, iya. Aku bertanya lagi, di hari apa pada bulan tersebut beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak mementingkan di hari yang mana pada bulan tersebut beliau berpuasa. Jadi begini, Ayyamul Bid, jadi ada 2 cara pengerjaannya. Pertama, mengikuti tanggal ini, 13, 14, 15. Yang kedua, sesuai dari hadis Mu'adzah Al-Adawiyah ini, tidak mesti 13, 14, 15. Yang penting setiap bulan itu puasa 3 hari gitu. Nah, bebas kan? Yang kelima, puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang paling utama darinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Yaitu di hari Arafah bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Puasa pada hari itu menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah, ya. Luar biasa. Banyak sekali keutamaan, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang amal ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi? Qalu walal jihadu, qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Tidak ada amal ibadah dalam hari-hari lain yang lebih utama daripada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, sekalipun jihad. Kenapa ditanyakan jihad? Untuk perbandingan. Supaya apa? Jikalau ada perbandingan, maka akan diketahui derajat, ya, daripada amalan tersebut. Nah, beliau bersabda, sekalipun jihad, kecuali seorang yang pergi berjihad dengan mengorbankan diri dan hartanya, lalu tidak ada sesuatu pun dari keduanya yang kembali, yakni dia mati syahid. Namanya jihad itu mati syahid. Ada juga yang jihad itu tidak mati syahid. Kenapa? Karena salah dalam niat. Ya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini hadisnya juga sama tadi. Cuman yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah. Su'ila an shaumi yaumi Arafah, qala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau bersabda, ia menggugurkan dosa-dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Masya Allah. Keenam, puasa di jalan Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa melakukan puasa 1 hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Yang itu kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke 70 tahun, tapi kita selalu berdoa. Ketujuh, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini konteksnya, redaksinya memperbanyak. Ya, memperbanyak. Bulan Sya'ban mulai dari awal bulan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadhana. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kadang Rasulullah SAW terus berpuasa sampai kami berkata beliau tidak pernah tidak puasa. Berarti puasanya terus menerus. Dan kadang beliau tidak puasa sehingga kami berkata beliau tidak berpuasa. Karena para sahabat melihat beliau itu SAW makan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa di mayoritas hari dalam sebulan kecuali di bulan Sya'ban. Ini hadisnya secara umum. Artinya apa? Memperbanyak puasa itu di bulan Sya'ban.
Itu sebagai isti'dadan, yaitu untuk menyongsong bulan Ramadan. Kedelapan, puasa Senin Kamis setiap minggu dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnaini qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan. Nah, hadis ini digunakan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia ini untuk mengadakan maulid. Padahal kalau sekiranya memang mau melaksanakan daripada hadis ini, laksanakanlah puasa. Itu pendalilan yang sahih dan daripada realisasi daripada pendalilan yang sahih. Dalilnya betul sahih dan juga pengamalannya sahih. Kalau maulid dengan dalil ini, dalilnya sahih, pengamalan dari dalilnya khata, salah. Ya. Dan hari aku diutus sebagai rasul atau hari diturunkannya wahyu kepadaku. Orang yang sedang musafir tidak disunahkan berpuasa sunnah di hari Arafah. Jangankan hari Arafah, Ramadan juga tidak boleh bagi dia itu untuk tidak berpuasa. Ya. Dan tanggal 10 Muharram agar mendapatkan pahalanya, karena kesempatan meraihnya luput dengan lewatnya waktu keduanya. Sedangkan jamaah haji tidak disyariatkan berpuasa di hari Arafah dalam rangka meneladani Nabi SAW dan agar tetap lebih semangat menyelesaikan manasik haji. Manasik haji itu sangat melelahkan. Makanya tidak disyariatkan puasa. Makanya haji itu seminggu. Manasik haji itu dilakukan dalam kurun waktu berapa hari? 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu full. Itu beribadah semuanya, makanya tidak disyariatkan berpuasa. Berapa menit? 5. Tidak disyaratkan berpuasa bagi orang yang berhaji. Kenapa demikian? Karena mereka itu dalam keadaan susah. Artinya dari segi fisik mereka itu butuh kekuatan tenaga yang besar untuk bisa melaksanakan ibadah manasik haji itu dengan sempurna atau dengan baik. Makanya ketika dituntut untuk bisa menyempurnakan ibadah manasik haji itu dengan baik, maka jangan berpuasa. Gitu. Hukum puasa hari Sabtu dan Ahad. Dianjurkan berpuasa di hari Sabtu dan Ahad, karena kedua hari ini adalah hari raya orang-orang musyrik. Dan berpuasa di hari itu terwujudlah sikap menyelisihi mereka. Saya baca lagi ya. Dianjurkan berpuasa di hari Sabtu dan Ahad, karena kedua hari ini adalah hari raya orang-orang musyrik. Oh iya, hari raya itu kan mereka makan, kan begitu. Ya. Untuk menyelisih mereka, makanya disyaratkan adalah berpuasa. Kemudian hari-hari yang diharamkan berpuasa. Yang pertama, haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW naha an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumin nahri. Bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini jelas ya, hadisnya jelas, muttafaqun alaih. Dari Abu Ubaid, dia berkata, syahidul ida ma'a Umar bin al-Khattab faja'a fasalla, thumma sarafa fa khataba an-nas. Faqala inna hadhaini yawmaini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawma fitrikum min siyamikum wal akharu yawmun ta'kuluna fihi min nusukikum. Aku menghadiri salat Id bersama Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang lalu salat dan bubar, kemudian menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Dia berkata, sungguhnya pada 2 hari ini Rasulullah SAW melarang berpuasa padanya.
Pertama, hari berbuka kalian setelah puasa Ramadan kalian ini, dan yang lainnya di hari kalian menyantap hewan kurban kalian. Itu haram secara mutlak dan secara ijma, dan hadisnya sangat jelas sekali. Tidak perlu pembahasan secara terperinci. Yang kedua, terakhir ya, hari yang diragukan apakah termasuk bulan Ramadan atau tidak, yaitu hari ke-30 Sya'ban, yang dimaksudkan untuk lebih berhati-hati, ihtiyat, jangan sampai termasuk Ramadan. Nabi SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shawmahu falyasum dhalikal yawm. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari kemudian, kecuali seseorang yang sedang menjalankan puasa sunnah yang biasa dia lakukan, maka dia boleh berpuasa pada waktu itu. Ya. Dan dari Ammar dia berkata, man shamal yawmal ladzi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Ya, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan orang-orang apakah termasuk Ramadan atau tidak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Wallahu a'lam bissawab. Ini tinggal beberapa lembar lagi, dan hari Jumat nanti insya Allah hari terakhir ya. Sudah masuk 10 hari terakhir ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.